dari sakit ke sembuh lagi di sekolah, sakit lagi balik itu sampai sakit susah sembuh. asli. Iya. Yang bikin nginep di sekolah. Saya akrab banget sama ruangan Luar ini. biasa, baru pertama kali saya pulang dari sekolah jam 8. Iya. Gak mungkin suami saya rela ketika saya bahkan selama 6 bulan gak punya bawang merah di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di SPM Radio 107,7 FM atau di channel Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Ya, suara saya sudah mulai habis, muka kita sudah lunyu kayak gitu. Jadi kita baru selesai konten tentang atau kita berbincang tentang perkuliahan ya, Iya, karena mencerdaskan salah satu yang intens dari 2000 berapa ya, kita tertarik banget selalu untuk motivasi 2020 ya. Kita tertarik banget untuk memotivasi adik-adik yang mau lanjut ke kuliah. Sekalian kita pengen berbagi informasi kenapa kita ini sesuka hati perbincangan ininya. Jadi Bu Tami ini sedang atau baru selesai pendidikan di Sama dong coy. Jadi alhamdulillah ini kami berbagi pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna buat teman-teman di luar sana yang mau atau yang sedang melaksanakan pendidikan profesi guru. Jadi alhamdulillah kami baru selesai. Qadarullah juga Allah izinkan kami lulus kemarin pengumuman kayak gitu, alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang luar biasa Bu Tami ini pada masa kemarin jalanin PPG itu berbarengan dengan CGP coy, calon guru penggerak. Emang tahu? Mohon maaf, Anda di sebelah saya kalau kuliah CGP. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang lagi jalanin pasti bingung banget bagaimana sih bisa lulus PPG kayak gitu ya. Karena kami mungkin salah satu angkatan PPG terlama 6 bulan. Ya kayaknya kita angkatan pertama deh, nggak ada lagi deh. Iya, kita mulai di Juni apa Juli ya. Kita selesai Desember kemarin, di 29 kita pengumuman ya. Dari sakit ke sembuh lagi di sekolah, sakit lagi balik itu sampai sakit susah sembuh. Asli kita sampai sakit. Pokoknya sampai anak-anak tuh ngelihat kita memang berloyo, ibarat bunga tuh begini nih gitu. Gak pernah begini. Jadi luar biasa, 6 bulan itu bukan masa yang sebentar untuk kita PPG. Sebetulnya saya pribadi nggak tahu PPG itu apa, iseng-iseng aja diajak Bu Tami kayak gitu. Ya udahlah, nanti pada intinya apa nggak tahu, ngapain, pokoknya kuliah lagi kayak gitu. Kan dapat kesempatan kuliah lagi, masya Allah. Nah ya, mimpinya S2, ternyata Allah izinkan dulu kita untuk transisi. Ya, mudah-mudahan setelah ini Allah izinkan S2, amin ya Allah. Amin, gitu. Saya sih nikah dulu. Amin, yang kenceng. Iya. Bu Tami, kira-kira apa sih yang sering bikin orang bingung di PPG itu? Kalau saya karena udahlah, yang penting saya aja sendiri kayak gitu. PPG yang bingung apanya? Ngerjain LK-nya atau apanya selama PPG biasanya? Karena lebih ke tahunan kita itu di tahun 2022 ini mungkin kayaknya PPG-nya sistemnya beda ya. Oh gitu? Iya, yang kirain kayak gitu terus kalau sharing sama yang angkatan-angkatan sebelumnya itu, jadi mereka tuh belajar teori kayak kita kuliah, gimana sih? Oh iya kita kuliah belajar teori. Kalau kita kan enggak, kita dari awal aja kita suruh nyari masalah. Hidup kita Ya, padahal udah banyak masalah Pak. Ya, tapi ketika hidup kita banyak masalah, kita disuruh nyari masalah, bingung. Ya. Asli bingung. Iya itu bingung sih sebenarnya, nggak sih? Itu sih yang benar-benar beda dari yang sebelum-sebelumnya kayaknya PPG itu. Iya sih, yang bikin kita jungkir balik apa Bu Tami? PPL. Karena kita PPL-nya 4 aksi, 16 video. Ibu Tami 16 video, saya cuma 8. Iya. Yang bikin nginep di sekolah. Saya akrab banget sama ruangan ini. Luar biasa, baru pertama kali saya pulang dari sekolah jam 8. Iya. Jam 7 sampai Iya. jungkir balik di musola. Iya, bener sih. Masya Allah. Sampai kita tuh sempet kan memang kita harus izin, banyak izin ya gitu selama ngajarnya. Jadi kan PPL kita itu tidak PPL kita atau kuliah kita tidak diizinkan untuk Sambil off cam ya. ngajar. Jadi kita ninggalin, mohon maaf ya adik-adik, sering kita tinggalin kayak gitu. Tapi kita ninggalin tetap ngasih tugas kayak gitu, tetap terkontrol pembelajaran karena kita tetap ngasih materi. Yang bikin kita jungkir balik itu karena gimana caranya kita sebagai pendidik bisa tetap tanggung jawab ya sama tugas dan tugas inti kita. Di satu sisi kita ada kuliah yang jam kuliahnya itu ini lebih acak-acakan timbang jam jam kuliah pas kita S1 ya. Iya benar. Dosen ya sama sebenarnya, dosen nggak bisa sekarang nanti. Cuman ini lebih ke gitu, lebih ekstrim. Karena mungkin karena kita udah lama juga lama kan ya, kuliah, nggak kuliah, terus kita disediakan kuliah 6 bulan dengan luar biasa, jamnya padat banget gitu kan ya. Kuliah
ada pagi banget sampai siang, ada lagi malam banget sampai tengah malam, bener gitu banget. kan. Dan itu telinga tuh berasa sekarang tuh budek nggak ya gitu, budek nggak ya? Karena kita Karena zoom kita pakai headset terus. Iya, lebih dari 2 jam ya. Iya, Kita mata lebih dari jadi 2 mata jam. kodok. Bener. Sekarang kita gini, udah mah beres corona begini, saya tambah begini gitu. Iya benar, luar biasa banget. Kalau Bu Tami sendiri gimana sambil CGP? Luar biasa, ini salah satu hal yang saya kagum nih, orang pinternya kayak boleh nggak sih minta otaknya sedikit gitu. CGP lolos, gitu, TPG lolos kayak gitu. Nah ini luar biasa bagi waktunya, sekarang tinggal nunggu pendidikan CGP-nya nih. Iya, lagi libur nih 2 bulan. Luar biasa. Gimana bisa kalau lolos ya rezeki ya? Iya benar. Apa yang Bu Tami lakukan dari awal sehingga PPG ini bisa lolos dan CGP ini bisa lolos? Ya sebenarnya coba-coba ya. Oh iseng-iseng. Ya, enggak, maksudnya gini loh. Ini orang yang bener-bener dah. Enggak, maksudnya pas PPG aja lah. Emang udah tahu PPG itu apa gitu kan. Nggak tahu sih. Setahu saya itu PPG itu buat yang ngajar udah lama banget gitu. Iya, saya juga kayak paham gitu. sering dengarnya pretest gitu. Tapi Iya. saya tuh nggak pernah gitu Iya, ngejalanin satu kali pun pretest itu gitu kan. Akhirnya qadarullah dikasih kesempatan sama Allah, kita itu daftar ya PPG ya. Daftar PPG terus dikasih lolos sama Allah. Terus yang CGP ini karena dapat masukan dari senior. Gitu kan, kata senior, cobain buat ikutan calon guru penggerak gitu ya. Mohon maaf, saya awalnya agak tersinggung. Emang saya tuh mager. Iya, saya juga jujur punya paradigma. Saya pikir guru penggerak stretching. Ini kan saya udah guru olahraga gitu. Ya, makanya ternyata gitu. Akhirnya ya ikut kan barengan kan kita. Ya, Kita saya diajak dia itu buat daftar. barengan waktu pas PPG belajar buat pretest. Di saat waktu yang bersamaan juga kita harus isi esai CGP. Ya, Ingat bener. banget Ya, itu, bener, pokoknya bener, waktunya seminggu kita ngerjain di perpus ditemenin sama Bu Priska. Jungkir balik karena esainya banyak banget. Iya, esainya banyak banget, cuma ya alhamdulillah ya. Iya, emang tadi semua kalau berbicara rezeki ya. Iya, kalau lolos ya itu ya Allah yang Iya. izinin gitu kan. Cuma kalau pas ngejalaninnya yang paling terpenting itu adalah dukungan, kalau saya itu dari suami. Dari suami sama dari anak gitu kan. Kalau mereka nggak ngedukung, istilahnya saya nggak mungkin bisa kuliah malam di rumah. Iya, bener sih. Nggak mungkin suami saya rela ketika saya bahkan selama 6 bulan nggak punya bawang merah di rumah. Bawang merah, guys. Nggak pernah masak. Iya, Maksudnya iya. kan berarti kan yang paling penting itu adalah izin dari orang-orang yang terdekat sama kita gitu. Mantap. Dan punya temen gitu. Kalau Punya temen emang? Enggak sih. Sedih banget kamu punya teman. Ketika kita punya teman, ketika kita lagi down gitu ya, kita bisa dapat semangat, Ya, suntikan komunisi. semangat gitu ya. Walaupun cuma bilang semangat gitu, tapi kalau itu dari teman gitu ya, itu pasti kerasa tulusnya gitu loh. Ya. Dibandingin dari orang lain gitu Ya, kan, yang iya, iya. dia notabene bukan teman kita gitu kan. Terus kalau ada temen, kalau kita lagi di atas, dia ikutan senang gitu kan. Beda kalau bukan temen, kita di atas, dia mungkin sedih. Kalau di bawah Lagi di bercanda dulu. bercanda. gitu sih. Jadi gini teman-teman, saya selalu kagum nih sama orang di samping saya ini. Baik. Dipuji gak mau dia mah. Jadi ini salah satu hal yang diminta oleh beberapa, kita diminta untuk berbagi cerita kayak gitu. Entah ini nanti akan tayang di SPM Radio atau di channel kami berdua, karena sebenarnya kami juga punya channel kayak gitu. Ya seperti itu. Kita diminta untuk bentar berbagi dong. cerita. Gigi dulu Bu Gigi. Apa? Atas dukungan apa bisa? Itu polling SMS ketika registrasi. Sampai pas PPG terakhir dia nayangin nari ya. Iya. Sampai dosennya kayaknya gitu. Sampai dosennya kayaknya cengok deh. PPG sebetulnya kalau orang tua saya tuh itu kami sudah kontrak, kebetulan almarhum ayah kan udah nggak ada, jadi kontrak dengan ibu, ya udah tugasnya cuma sampai S1, tapi karena saya masih pengen S2, tapi gimana caranya penting sekolah dan nyari ilmu lagi, karena ternyata berarti kita kan mulai belajar lagi buat P3K itu ya. 2000 berapa? 2021. Corona itu benar-benar banyak banget bikin perubahan positif untuk kita gitu. Di saat mungkin orang di luar sana mengeluh, kalau saya sih bersyukur gitu, karena kalau nggak ada corona nggak akan ada saya yang seperti sekarang ini. Itu gara-gara corona banget, dan itu saya ngerasa setelah refleksi itu, oh iya gue kan pengennya S2 dari 2015 saya lulus ke 2020 tuh nggak ngapa-ngapain, berasa bebel gitu otak tuh. Apalagi rumah saya deket sama SMA tempat saya ngabdi sekarang, kieu hirupnya kan mangkat ke sekolahan balik deui sare, nggak ada apa-apa lain yang, karena saya terbiasa jauh dari rumah, terbiasa banyak aktivitas kayak gitu kan. Jadi ya udah ketika
tanpa saya tahu dan tanpa saya punya tujuan nanti seperti apa, nggak minta izin dulu ke orang tua, nggak ngasih tahu saya lagi ngapain, pokoknya nanti pas praknya karena kayak P3K kemarin udah ikut tes ikut belajar mau tes, oh kamu ikutan, ya bismillah. Terus PPG pun sama, meskipun orang tua saya salah satu alumni PPG yang dulu tuh jawabannya dulu, tapi saya nggak mau tahu karena sebetulnya cita-cita guru itu bukan keinginan saya, jadi saya nggak mau tahu kayak gitu. Diajakin sama Bu Tami, gitu lah diajakin sama Bu Tami, Ki ayo ikut pretest PPG ya kayak gitu, sampai Bu Tami bilang oh ternyata lu tuh sebetulnya bisa jadi dipanggil sebelumnya, mana gue tahu kayak gitu karena saya nggak pernah tuh ngurus begituan. Pun yang main CGP diajak-ajak, oh ya sudah iseng-iseng berhadiah, niatannya pengen dapat ilmu baru karena ngerasa stuck sampai di sini, dan dimana perkembangan peserta didik kita udah semakin berkembang banget ya. Dan kan kalau udah kecemplung masa ya kita tenggelam, kayak gitu. Dan dosen saya tuh ngasih tahu, itu bikin jadi titik balik sih. Kenapa makanya kalau bikin video tuh pengennya selalu bisa maksimal karena itu akan menjadi ditonton oleh banyak orang. Luar biasa. Nah, dosen saya bilang kayak gini, entah itu nilainya seperti apa dan bagaimana, usahakan yang terbaik semaksimal mungkin. Di situ terus entek. Iya juga ya, lu udah jauh-jauh sampai di sini, sampai di titik ini, masa lu gitu-gitu aja, kayak gitu. Itu yang, tapi sebelumnya ya ini nih orang ini yang ngajak-ngajak semua, yang awalnya saya, iya anjir jadi capek nih begitu ya kan ya. Hal yang baik. Iya makanya kan proses ya, saya kan mageran, pokoknya Juni, Juli, Desember saya pasti cabut, nggak pernah sharing dengan banyak orang saat sekolah atau saat di kerjaan. Istirahat pulang, bukan diem di sini atau istirahat, mending ngobrol sama peserta didik timbang ngobrol sama teman-teman guru, karena apa sih ngomonginnya hal-hal membosankan kayak gitu. Sedangkan saya kan tukang pergi, jadi menurut saya obrolan sama teman guru tuh iya apa sih bosen kayak gitu, ngomonginnya suami lagi, ngomongnya anak, kan kita belum ada ya, jadi bingung mau ngomong apa gitu. Ternyata corona kan mau nggak mau kita pasti sering berinteraksi, diajakin banyak hal sama Bu Tami, dikasih tahu sama dosen kalau kita udah terjun ya berlayar dan berenanglah sebaik mungkin supaya sampai finish di puncak yang terindah kayak gitu. Betul. Dan qadarullah sebetulnya saya udah hopeless di akhir kemarin pas kita UKIN ya. Oh ya, buat teman-teman yang lagi PPG mungkin ini bisa jadi tips juga buat UKIN ya. Penting banget kita kerjasama sama temen. Betul. Itu asli. Sebelum kalau kerja sendiri udah deh give up deh kayaknya. Saya hopeless. Saya sampai nangis, saya ketiduran di sini, saya jatuh sakit di sini, sampai ini untuk pertama kalinya saya jalan ngerayap. Biasanya kalau sakit di rumah, di sini karena pas pervideoan UKIN itu ujiannya luar biasa ya. Luar biasa banget sih. Ya Allah, itu nangis. Dia nangis pulangnya, saya nangis sebelumnya karena entah kenapa video itu pada saat UKIN itu ya ada yang hilang. Bukan yang hilang sih, itu kesalahan kami yang udah capek, kesalahan saya pribadi yang udah capek nggak ngecek proses Jadi ini buat teman-teman yang lagi nyiapin UKIN, khususnya UKIN video, nanti mungkin kalau kita kesempatan ada membahas UKIN pemberkasan kita bahas. Yang lagi UKIN video, penting banget komunikasi, penting banget jaga stamina, penting banget jaga kesehatan mental dan otak kayak gitu. Karena tekanannya luar biasa. Iya luar biasa. Jadi pada saat bikin video UKIN, kami di hari yang sama karena waktunya cuma 3 hari ya bikin video UKIN. Kami bingung mau bagi-baginya. Ya di satu sisi kami pun ada tugas utama mengajar, satu sisi kami harus nyiapin berkasnya, satu sisi kami harus mikirin nih bagaimana skenario videonya. Apalagi saya yang olahraga, cuaca sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Paginya Bu Tami dulu, siangnya saya. Nah itu kekeliruan saya udah capek, udah bodo amat karena saya udah hopeless, udahlah yang penting teman gue lulus kayak gitu, kalaupun gue belum rezeki lulus kayak gitu. Jadi udah ngalir aja. Ternyata ada satu kamera yang belum dipastikan on saat itu, keceknya pas mau ngedit, beres ngedit yang Bu Tami, saya mau masuk ke video saya karena saya terbiasa ngedit video tuh saya cekin dulu satu persatu berkas videonya. Loh kok tidak ada? Bagian penting pula. Iya, bagian detailing pula. Aduh, kami lupa kali nge-share, pikir saya kayak gitu. WA lah, ternyata tidak ada juga. Wah itu hopeless banget karena bingung. Sebetulnya bisa saja diedit kayak gitu, cuman karena permintaan dosen saya, karena kami dosen berbeda, LPTK kami berbeda gitu. Dosen saya selalu minta ya itu maksimal, ya suara, ya gambar, ya detailing. Nah ini gimana? Meskipun saya tidak tahu video UKIN kita tuh diperiksa dosen kita nggak sih? Periksa dong. Maksudnya dosen kita bukan ya, dosen lain penguji. Ya, iya penguji lain kayak gitu. Wah di situ asli saya nangis lah.
nangis kayak gitu. Ini harus kayak gimana maksudnya? Ya Allah, ini udah titik puncak akhir, tinggal UP kayak gitu. Iya, masa mau ke Selodat balik ke bawah? Udah akhirnya itu saya tiduran sampai jam 12 malam, jam 2 kebangun ternyata ini tiba-tiba nih ya, ini luar biasa kayak bukan goib ya, kayak simsalabim. Kok ruangan ini berputar-putar kayak komedi putar. Nah, ternyata saya sakit. Sakit sendirian, mau ngambil minum larang bayarkan. Nah, itu luar biasa, udah hopeless banget. Akhirnya ya udah Ki, masa mau menyerah di sini, ya itu mental kita luar biasa. Ibu Tami bilang bener gitu, mental orang karena ketika saya mau menyerah nggak akan bangun, saya mikir oh ya ada video Tami yang belum gue finishing, jadi bukan video saya yang ada di otak, yang ada di otak gue tuh bukan video gue, ada video Tami yang belum di finishing. Bangun beneran rampayakan, ngedit yang Tami selesai, paginya nggak tahu itu ngedit berkali-kali ya gue. Saya ngedit berkali-kali itu video hilang lagi pas saving, akhirnya hopeless. Kak mikirin pemberkasan, bodo amat karena berkas-berkas saya belum di-upload. Qadarullah kita berbagi saling bantu. Kita bukan ngajarin hal yang curang, cuman memang saling bantu. Berkas emang udah kita siapin. Kebetulan kita PPG bareng kayak gitu. Ukin ya pasti jadwalnya bareng, kali itu nasional. Kita udah nyiapin, udah di-folderin, cuman memang saya belum upload karena pikir saya mau beresin dulu video saya dan video Tami, abis itu baru upload berkas. Ya udah kita akhirnya bagi tugas. Saya minta tolong ke Bu Tami uploadin, saya ngurusin video, dan alhamdulillah hari itu meskipun dengan itu drama. Hari Kamis, di hari itu berarti Kamis tanggal 15 ya. Itu tuh luar biasa. Udahlah gitu. Saya udah hopeless lah. Udah yang penting Tami udah berhasil selesai semua. Gue udahlah, toh gue udah dapet ilmunya kayak gitu. Toh tujuan gue juga pengen dapet ilmunya gitu karena banyak banget ilmu bermanfaat di dalamnya. Dan qadarullah memang niat itu salah satu penentu kelulusan kita sih ya sih. 6 bulan kita jungkir balik ngedit video, nginep di sekolah kayak gitu. Udah gitu dengan segala problematikanya, 6 bulan itu juga Allah kasih finishing yang indah ya. Akhir tahun yang Masya Allah ya. Akhir tahun yang mengharukan ya gak sih? Iya, dan dikasih sama Allah tuh nih gitu loh. Iya. Hasilnya gitu ya, Masya Allah banget. Ya. Karena itu tuh gak diduga-duga ya sih. Gak banget. Karena setelah UKIN ya begitu, terus UP kita gak persiapan sama sekali ya. UP kita gak ada waktu belajar sesungguhnya. Iya, karena kayaknya belajar kita cuma sehari 2 hari ya gak sih? Pemantapan dosen doang. Iya. Itu dia berapa hari dosen itu pun bisa dihitung jari pemantapan sama dosen gitu loh. Nyambi sambil nyiapin UKIN kan. Iya, nyambi siapin UKIN, nyambi periksa tugas bocah karena kita pun dekat sama pembagian rapot. Itu luar biasa sih, itu hektik banget. Sampai bingung gak sih waktu itu tuh kita tuh mau ngutamain tugas utama dulu di ngajar ngurusin nilai, atau kita tuh harus nyiapin di karir kita untuk PPG kayak gitu. Akhirnya ya qadarullah ngalir aja lah kayak gitu, karena itu kan hal yang bisa kita kontrol ya. Betul kayak gitu. Dan qadarullah mungkin bisa kita lewati dengan segala kepasrahannya. Video seadanya, video Bu Tami juga tidak berhasil saya finishing sempurna, video saya pribadi juga sekali. Tidak berhasil saya finishing sempurna. Dan kemudian di pas UP dengan segala kepasrahan ya. Bu Tami itu saking hari Kamis ada sesuatu terjadi di kami berdua, saya pribadi dengan masalah saya dan Bu Tami dengan masalah Bu Tami. Air mata menetes pada saat itu, tidak hanya hujan, karena hari itu tuh hujan. Selama UKIN kita tuh hujan terus. Iya, saya tuh bikin galau banget selama mungkin karena olahraga harus di lapangan, sempat hujan-hujanan kayak gitu. Itu hari Kamis luar biasa. Selain bumi yang menangis, kami pun menangis karena ada something dan gitu. Itu pas banget gak sih sama hari lahir ya? Ya, kami berdua lahir hari Kamis. Lahir di hari Kamis, harus nangis di hari Kamis ya, gitu. Itu luar biasa banget. Udah gitu pasrah di hari Kamis itu. Jadi jalanin UP itu ya udahlah itu. Hari Jumat itu kami ketemu dengan sama-sama sendu. Iya, karena kita itu pamitan di hari Kamis tuh ya udah gitu ya. Pamitan dengan banyak pokoknya lah gitu. Ya itu beruntung banget kalau misalnya kita memang punya, makanya ada orang-orang yang sekarang suka iseng-iseng bilang lu pentingin kawan lu timbang duit lu kayak gitu. Duit mah hilang bisa dicari lagi, habis bisa dicari lagi, tapi kalau temen lu kalau hilang lu nggak akan dapetin temen yang sama. Justru maksudnya dapetin yang temen yang sama tuh yang bener-bener mau bantu, yang tadi kita bilang pas kita susah, dan yang mau support kita, ikut kita bahagia ketika kita senang kayak gitu. Jumat sendu banget. Bu Tami dengan kesenduannya, saya pun dengan kesenduan dan kebingungan, nggak tahu mau ujian di mana. Iya bener, saya ujian di rumah. Bu Tami masih galau. Saya galau karena satu harus pakai wifi,
satu harus pakai koneksi internet biasa. Dari Kalau HP. pakai handphone aman. Kalau wifi saya tidak ada wifi kalau di rumah. Sedangkan Terus kalau di rumah tuh ngeselin di sekolah itu lagi Lost. down, iya kan? lagi Internet lost tuh banget lagi, internetnya, dan saya memutuskan jangan di rumah Tami, jangan nebeng ke Tami karena kondisinya lagi nggak baik-baik aja, jadi agak ragu gitu ngerepotin terus juga. Lebay. Ternyata qadarullah ya udah Tam gue nebeng. Masya Allah. Akhirnya Kita ujian bareng ya? Ya, kami UP bareng, kami UKIN bareng geletak di ruangan ini, dan qadarullah Iya, kami UP bareng. Saya nebeng ke rumah Bu Tami dengan segala ketakutan yang akan terjadi. Alhamdulillah qadarullah, Allah gini. Percaya gak sih Tam kalau bisa jadi ya betul yang Allah bilang, kita itu sukses karena doa orang tua kita. Iya, benar. Karena ngerasa gak sih sebetulnya soal UP-nya teman-teman susah. Susah. Iya nggak sih? Susah. Dibilang- Jawabannya tuh bener semua. Iya, gitu. dibilang lebih susah dari pretest, saya bilang iya. Iya. Pretest itu karena pasti jawabannya itu semua berdasarkan ya modul yang selama ini kita baca dari teman-teman yang zamannya kita kuliah kayak gitu. Dan ketika pretest itu, apaan ini soalnya? Itu beda jauh. Jadi teman-teman persiapkan banget sih itu, Harus. belajar banget, harus dari modul lah, dari YouTube dan sebagainya. Itu saya mengira, dan Bu Tami juga sama, ternyata soalnya lebih sulit dari pretest, tapi bukan berarti tidak bisa dijawab. Iya. Karena jawabannya sudah tersedia. Cuma bikin galau. Ya, jawabannya udah tersedia. Ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Iya. Tapi pada lu ngerasa nggak sih Tam? Pas kita jawab, karena kita sebelum tes yang sebelumnya juga yang P3K selalu kita saling sharing, jangan lupa minta doa restu orang tua ya. Dan Bu Tami selalu ngajarin jangan lupa minta doa restu suami sama anak kayak gitu. Nah waktu hari Jumat itu saya nggak tahu kenapa harus ketemu anaknya Bu Tami nih kayak gitu, bukan anak saya, anak Bu Tami. Karena dia belum punya anak, jadi minta restu anak saya. Ya itu, saya ke rumah Bu Tami, saya minta doa sama anaknya Bu Tami, nggak sama suami Bu Tami, nggak itu mah beda, nggak boleh, itu nggak boleh. Dan pasnya minta doa orang tua, itu soal susah. Tapi ngerasa nggak sih ada jawaban yang tiba-tiba kita yakin itu jawabannya? Iya bener. Gini deh Ki, kayak pas lagi ngerjain nih, gue tuh ada waktu 90 menit sisanya buat enggak nyampe 90, 70-an lah, ngulang lagi dari awal. Iya. Entah, Masya Allah banget ya, Allah tuh kayaknya ngasih tahu, Tam, lu cek nomor ini, Tam, lu cek nomor ini. Jadi ketika saya, padahal di situ tuh saya udah jawab yakin, tapi ketika itu nggak tahu, Allah tuh nuntun kita buat ngecek itu. Ih bukan ini tahu jawabannya gitu. Bener banget Dan itu. tiba-tiba langsung, just pilih yang lain. Tapi di situ juga jadi titik galau ketika udah tes. Soalnya Harus iya, bikin galau susah gitu. gitu. Kalau saya pribadi, saya pikir soalnya seperti pretest kan, berarti kita harus ngafalin banget teori-teori kayak gitu. Jadi pokoknya gitulah. Enggak banget. Ya pokoknya gitu, lebih susah pastinya. Tapi itu kalau kita mau baca-baca, pada intinya kalau kita ngikutin perkuliahan PPG-nya terus, Iya, bisa sih. karena itu banyak juga ke proses aplikasinya ya. Ya, Karena aplikatif kita teorinya sedikit lah. Ya, itu pokoknya kita ikutin terus apa. Untuk yang lagi sedang menjalani, mungkin sekarang udah masuk ke tahap persiapan UKIN ya. Mungkin. Bukan terlambat, tapi sambil flashback dosen kita nyampein apa aja ya pas zamannya kuliah. Kalau misalnya yang mau next di PPG 2023 nanti, pokoknya ketika dosennya nyuruh rangkum modul, rangkum. Karena itu juga berangkat dari situ kan. Betul. Karena di modul-modul yang dikasih sama LPTK pun itu dikasih kasus-kasus ya. Kasus. Dan bagaimana penyelesaiannya, dan itu pun sebetulnya di dasar kita aja nggak buka modul lagi kayak gitu. Pas kita ngerangkum tuh sebetulnya di modulnya pun dibahas itu dari sudut pandang sekian dan yang paling tepat ini kayak gitu kan. Itu bener banget sih keluar kalau kita belajar itu, dan dari YouTube juga. Nah kalau dari YouTube hati-hati, barangkali ada, karena gini, sempet gak sih kita tuh waktu pretest ya harusnya jawabannya ini tapi kok ini. Itu hati-hati kalau dari YouTube. Karena tapi kan bukan berarti nggak ada kunci jawaban. Iya. Kalau soal UP kayak gitu kan, dan itu nggak boleh bocor. Nggak boleh bocor. Kan? Itu cuma prediksi aja, Iya, kira-kira, prediksi, dan betul. jawabannya juga kan belum tahu, makanya kunci jawabannya ya Allah alam. itu makanya itu mungkin hasil dari doa restu orang-orang kita, orang sekitar kita dan orang tua kita. Qadarullah itu jawaban. Ini nggak ya? Susah cuman kok yakin ya ini jawabannya gitu. Dan qadarullah, sebetulnya kalau saya udah nggak pengen buka pengumuman, dia ngehubungin Ki buka Bukan kepo, maksudnya udah mulai 6 bulan kok dibuka pengumuman ya kan. Karena kalau saya tuh biasanya kalau ikut tes-tesan tuh udah, tugas gue cuma ikut tes di awal, kalau lolos jalanin kuliahnya udah gitu, lepas udah bodo amat gimana Allah kayak gitu, lulus ya sudah. Karena doanya pun doa pasrah, ya Rob, memang jika memang rezeki mudahkan. Kalau memang saya siapnya untuk tidak lulus. Kenapa? Karena prinsip saya itu
semua orang siap untuk sukses, semua orang siap untuk lulus jadi bahagia, tapi tidak semua orang siap untuk kecewa. Gagal, iya, betul. Nah, itu yang saya siapkan karena saya khawatir mengganggu tugas inti saya di sini, yakni mengajar, karena kan Betul. Itu kita harus balik ngajar lagi iya, gitu. Itu yang saya pelajari dari Bu Kiki itu adalah kita harus siap buat gagal. Karena saya tuh dari awal tuh saya yakin gini, percayanya gini, ketika kita jalanin, ya masa nggak selesai gitu loh. Iya sih. Masa nggak selesai, masa nggak bisa menghasilkan sesuatu buat kita gitu loh. Makanya kan kayaknya tahu banget deh pokoknya tuh pas gagal di tes P3K itu, pertama kali gagal di tes P3K, serasa lu ngapain sih, lu belajar gak benar gitu. Iya. Tapi ternyata ya dapat ilmunya, ya iya benar. Saya pun jadi ngerubah cara berdoa saya gitu. Ya gitu teman-teman, jadi ketika mana itu lagi ribet kan di rumah, lagi nggak banget lah kondisi saat itu, karena dari UKIN itu ternyata berderet hal-hal yang memang bikin saya pribadi tuh udahlah PPG udah selesai, sekarang lu selesaiin masalah yang lain kayak gitu, udahlah nggak usah dibuka kayak gitu, karena udah hopeless, udahlah kayak gitu. Ki buka, dosen telepon. Cuman maaf itu gue sambil deg-degan. Ki cepet buka, saya nggak mau buka, sampai akhirnya dosen saya nelpon, yang gue ceritakan itu kan kita yang lulus harus di list, karena mungkin untuk laporan ke LPTK juga, karena kan yang ngadain mah UKIN mah UKM PPG mah Panselmas ya. Jadi LPTK nggak tahu, teleponin gimana Bu Nuri gini. Iya Pak, nanti saya cek dulu, silakan habis itu ngelis ya. Iya Pak, oh harus dicek ya. Ya udah dibuka ternyata. Alhamdulillah qadarullah, Allah rezekikan kami lolos kayak gitu, karena kalau kita niatkan di lama ya inilah Allah kasih kayak gitu. Ya Allah, perjuangan banget ya Ki ya. Dan itu jadinya tuh pas pengumuman tuh itu ya Masya Allah gitu loh. Terharu, lebih bahagia mungkin sih, pasti bahagia lulus iya, Bahagia. tapi lebih kemikirin perjuangan kita ya. Iya, perjuangan jadi banget, terharu banget iya. sih, ya Allah indah banget puncak yang kau kasih kayak gitu, indah banget rezeki yang kau berikan ini gitu. Masya Allah lah kayak gitu. Itu sih teman-teman, jadi gini, hikmah yang gue dapet ya Tam ya, kecerdasan kita belum tentu mengantarkan kita sukses. Iya betul. Tapi bijaknya kita dalam menjalankan sesuatu bisa jadi itu yang menjadi amunisi kita mencapai sukses. Jadi satu kata yang gue dapet Tam dari Instagram kayak gini, 2000 sekian mungkin ya, kita akan kalah oleh robot karena robot lebih pintar daripada manusia. Tapi satu yang nggak bisa dimiliki robot, bijak. Karena bijak lahirnya dari sini. Maka ini nggak akan bisa nganterin kita jadi apa nanti kalau kita nggak punya ini. Apa namanya? Bukan nama maksudnya. Hati. Jadi ini harus selalu sinkron lah kayak gitu. Itu luar biasa banget sih. Jadi teman-teman buat yang sekarang kategori 2 ya, kategori 2 gelombang 2 ya. Berarti ya pokoknya itulah. Ya itulah pokoknya. Iya. Semangat UKIN-nya, semangat UP-nya, apapun hasilnya nanti siapin segala sesuatunya, karena perjalanan hidup kita nggak berhenti sampai di situ. Buat teman-teman yang masih berjuang untuk bisa PPG atau kuliah PPG lagi, semangat juga, ikutin apa kata dosen, nurut sama dosen kayak gitu, karena bagaimanapun meskipun kita seumuran sama dosen atau dosennya lebih muda daripada kita, mereka adalah guru kita, sumber ilmu kita. Betul. Itu sih, itu pokoknya semangat ya. Semangat. Ada lagi Bu Tami yang dibagikan buat teman-teman yang lagi berjuang di UKM PPG atau teman-teman yang akan berjuang di PPG next berikutnya? Gak ada yang gak bisa. Gak ada yang gak bisa. Bu Tami bilang kalau saya udah susah tuh, tenang Ki, semua akan terlewati dan terlalui. Ya semua pada akhirnya kan jadi sebuah cerita. Kayak sekarang kita lagi cerita. Iya kan? Ya coba tuh pas mungkin kalau suruh cerita gitu. Enggak mau. Iya, sekarang kita bisa cerita sambil ketawa-ketawa, menertawakan kesakitan kita. Sakit. Kalian tidak tahu kalau kita jongkir balik gara-gara hal beginian. Ya Allah, dari sakit sembuh, sakit lagi sembuh. Iya. Itu sakitnya nggak sembuh. Beres PPG, oh udah sakitnya udahan. Ih serius, beres PPG alhamdulillah sakitnya hilang. Iya. Makan sekarang udah gini kita sih. Dan dulu makan layu, ini mata panda begini gitu sekarang. Terus katanya ada temen bilang gini, kalau lu udah PPG pasti nanti lu bakalan Bingung. kangen dan bingung lu nanti mau ngerjain apa lagi gitu. Dan alhamdulillah kita enggak. Karena gitu, saya pribadi kangen tidur di kasur 6 bulan tidur di rumah, sakit badan. Bohong deh. Tapi dongan ini bersejarah banget. Terima kasih banyak untuk ide-ide luar biasanya sih. Ya teman-teman, sudah azan. Kayak gitu, semoga cerita kita ini memotivasi teman-teman yang berjuang di luar sana. Kalau teman-teman pengen lihat video-video kita, teman-teman boleh mampir ke channelnya Bu Tami atau ke channelnya saya. Dan kalau teman-teman pengen tahu juga bagaimana kami menyeting video itu bisa jadi seperti itu, insya Allah nanti video di balik layarnya saya coba edit kalau nggak males. Nanti bisa diupload di DM yang kayak gitu ya. Insya Allah nggak males ya. Nanti di share di YouTube Bu Tami dan
di YouTube saya. Sampai berjumpa di perbincangan hal lainnya di studio Suara Pendidikan Merdeka yang luar biasa ini. Semangat, semoga kalian sukses dengan tujuan teman-teman masing-masing. Kami mohon maaf, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.